Baik Pak Alfons, menyambung pertanyaan saya tadi yang menggantung, ini kalau tadi dikatakan situs pemerintah kebanyakan project base, artinya pertanggungjawaban keamanannya di tangan siapa? Si pembuat webnya kah atau pemerintahnya langsung yang mengelola setiap harinya? Ketika proyek sudah selesai artinya penyelenggara proyek sudah menjalankan kewajibannya kan. Lalu setelah itu pemilik situs yang bertanggung jawab untuk mengamankan situsnya. Karena gimana cara mengamankan itu seperti apa? Mengamankan situsnya dari awal mungkin dia sudah menetapkan sistem keamanan yang baik, username, password, kalau perlu tambahkan faktor keamanan baru misalnya two factor authentication. Tetapi ada satu hal yang sangat penting adalah menjaga situs itu selalu updated. Secara apa? Update apanya? Updated softwarenya. Situs itu banyak aplikasi di dalamnya. Kira-kira sama seperti handphone kita. Jadi handphone kita tuh secara berkala ada update softwarenya, Nah, update software itu tujuannya untuk mencegah kalau ada kelemahan dalam software mengakibatkan celah keamanan. Dengan update itu ditutup. Kalau nggak ditutup, orang bisa masuk mengambil alih situsnya. Kalau handphone kita ambil alih handphone kita untuk melakukan hal yang tidak kita inginkan. Tapi berdasarkan informasi dari Polres Jakarta Barat, ini juga ada oknum juga yang kemudian menyewakan situs itu. Per hari bahkan disebutkan, 15-30 juta. Ini bentuk penyewaan itu seperti apa sih kalau Pak Alfons tahu mungkin? Itu kelihatannya mereka berhasil membuat situs yang diretas itu, web page yang diretas itu, masuk ke rank tertinggi di Google. Sehingga orang cari keyword tertentu akan muncul. Nah itu sangat berharga. Jadi walaupun keyword tentang judi online tidak dicari oleh mungkin pengguna dari internet, misalnya saya mencari salah satu situs pemerintah, itu tetap akan keluar? Dia tetap akan keluar. Dan uniknya itu yang keluar adalah situs pemerintahnya, tetapi waktu diklik yang muncul iklan judi online. Jadi bukan oknum di dalam pemerintahan, tapi ada oknum pihak ketiga yang mengcopy itu, menyamarkan, sehingga ketika diklik masuk ke judi online, seperti itu? Ya, kelihatannya itu modus operandinya. Jadi mereka masuk dari sisi kemungkinan, ada saja kemungkinan diperjualbelikan, tetapi ya kita harapkan itu tidak terjadi. Kalau sudah seperti itu kondisinya, apakah memang situs pemerintahnya yang harus terpaksa diblokir atau gimana? Untuk menghilangkan mungkin iklan-iklan yang ada di situs pemerintah, kemudian juga ada link yang dari situs pemerintah bisa dihubungkan ke judi online ini, harus diapakan berarti? Ini buah si malakama. Kalau Kominfo memblokir situs pemerintah, artinya layanan situs pemerintah atau pemerintah daerah terganggu, ya kan? Kalau dibuka kan judi online-nya yang ini. Nah itu memang perlu diminta pengelola situsnya untuk mengamankan ininya. Ini mungkin peran BSSN lah untuk bisa sosialisasi. Lalu ada penindakan yang tegas oleh pihak berwenang. Kedepannya agar ini tidak terjadi lagi, agar bisa diantisipasi lah. Kalau tadi kan mengatasi yang sudah terjadi nih, yang belum terjadi agar kemudian tidak terjadi lagi seperti ini, harus seperti apa nih untuk pemerintah-pemerintah daerah di luar sana agar situsnya aman? Kita lihat sudah ada Satgas. Ini sebenarnya pemerintah cukup serius, sangat serius menghadapi masalah ini. Sudah banyak tim, ada polisi, ada Kominfo, ada OJK, PPATK. Lalu dari situ kita juga harapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Sebenarnya untuk memblokir dan menangkap pelaku ini adalah tindakan jangka pendek dan jangka menengah. Jangka panjangnya sudah lebih ke literasi digital dan literasi finansial. Masyarakatnya sendiri. Jadi kita lihat kemarin banyak bahkan kita lihat Departemen Agama pun terlibat. Jadi nanti pemuka agama saya lihat di Sulawesi Barat ada ratusan dikerahkan untuk mengatakan bahwa judi online ini nggak bagus dan harus dihindari. Nah, hal seperti itu yang perlu kita lakukan. Mas Alfons, tapi kalau melihat mungkin edukasi literasi kepada masyarakat dilakukan juga begitu. Tapi kalau dari sisi Anda ahli IT begitu ya, apa sih yang menjadi sulit sebenarnya untuk memberantas server-server judi online? Apakah memang karena servernya tidak di Indonesia, di luar negeri seperti berita yang baru-baru ini, atau memang sebenarnya server-server ini mati satu tumbuh 1000 begitu, diblokir satu kemudian dengan mudahnya dikopi lagi dengan cukup banyak begitu? Salah satu cara yang efektif memang pemblokiran, tetapi pemblokirannya mesti pinter. Jadi jangan yang diblokir iklannya. Kalau kamu blokir satu iklan, blokir satu tumbuh 1000. Tapi kamu perlu identifikasi servernya. Nah caranya bagaimana? Kamu follow the ads. Tiap ada iklan, kamu klik iklannya, lalu ada tim yang daftar, dapat nomor WA-nya, polisi yang tindakin, nomor WA di mana lokasinya ditangkap. Yang kedua ada nomor rekeningnya PPATK yang menindaklanjuti
lihat alur uangnya kemana, follow the money, lalu ditindaklanjuti, dilihat ke banknya atau ke orang terkaitnya. Dan yang ketiga, nah akan dikasih server untuk main judinya kan. Nah server itu diblokir, jangan iklannya. Tapi bisa server di luar negeri kita blokir dari Indonesia, bisa ya? Sangat bisa, dan kemarin terjadi. Jadi Kominfo sempat melakukan blokir terhadap beberapa IP di Filipina dan Kamboja, dan itu terlihat memberikan pukulan yang cukup telak bagi pengelola judi online ini. Walaupun tidak akan membasmi mereka 100%, mereka tinggal pindah. Tapi akan jauh lebih repot daripada kita cuma blokir iklannya, dia mudah sekali itu. Ini yang punya kewenangan ini kan Satgas berarti. Kita sebagai masyarakat biasa ketika melihat itu bisakah melaporkan atau supaya ditindaklanjuti atau bagaimana sih, hanya sebatas atau report gitu? Atau report saja sekedar itu, atau memang harus ada di tangan Satgas yang utamanya yang bisa untuk follow the ad dan lain sebagainya tadi? Sebenarnya paling efektif Satgas, mereka udah punya segala kemampuan, udah segala, istilah Avenger tuh dia Avengernya, nggak cuma Iron Man. Lawannya nih Thanos nih, kemampuannya besar gitu kan. Nah lalu mereka sebenarnya bisa bikin tim, tiap ada iklan follow the ads. Nah masyarakat bisa lihat, ini kok lolos nih iklannya, sekarang lari ke SMS, diklik, nah kita bisa laporkan ke Satgas itu. Dan yang memiliki wewenang dan memiliki kemampuan untuk memblokir dan menindaklanjuti ini sebenarnya Satgasnya. Oke, kita harapkan dengan adanya Satgas nantinya begitu ya, dengan kerjasama semua pihak, judi online di Indonesia ini bisa diberantas. Terima kasih sekali lagi Mas Alfons sudah hadir pada pagi hari ini, sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.